Shalom, selamat pagi, selamat datang di HKBP Mampang Perapatan. Kita merayakan Paskah yang pertama pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersuka cita mengingat dan mensyukuri Kristus menyelamatkan kita yang berdosa dan seluruh ciptaannya. Kristus telah mengalahkan kematian, maut tidaklah berkuasa lagi menghalau orang percaya datang kepada Kristus. Kemenangan Yesus Kristus mengalahkan dosa dan kematian itulah yang kita rayakan dan syukuri setiap hari Minggu. Karena itu dalam sukacita dan rasa syukur atas penyelamatannya, kami menyampaikan Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat Paskah bagi kami juga. Melalui kebangkitannya, Allah telah melenyapkan kematian kekal dari hidup orang yang percaya kepadanya. Allah menghapus air mata dari segala muka dan kita bersukacita karena keselamatan yang dianugerahkannya. Untuk itu, marilah kita bernyanyi, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Selamat dan duka
anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkau telah memimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam Roma 6 ayat 13b. Roma 6 ayat 13b. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan Amin. Mari kita bernyanyi, Ya Tuhan Kau Allah Kudus. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan yang mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kami. Sesungguhnya kami belum sepenuhnya menyerahkan diri kami menjadi senjata kebenaran untuk melakukan kehendak-Mu dan belum mensyukuri keselamatan yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Kami sering jatuh ke dalam kehendak kami sendiri. Inilah mata iman kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi karena kasih-Nya padamu. Firman Tuhan yang didengarkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?"
Mereka pun sangat terkejut. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi, Dikau yang bangkit, Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan khotbah jemaat minggu ini.
Warta Jemaat Minggu 31 Maret 2024. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Perayaan Pertama Paskah. Artinya perayaan pertama peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan topik Bersukacita karena keselamatan. Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan ayat 9. 2. Perayaan kedua Paskah. Pada hari Senin 1 April 2024 adalah pesta kedua Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 19.30, Kur, Ina Kamis, Ina Debora, dan Ama. 3. Amplop Gotilon dan tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Hari ini Minggu 31 Maret 2024 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Oikumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 4. Undangan rapat periodisasi seksi-seksi. Seksi perempuan hari ini Minggu 31 Maret 2024 setelah ibadah pukul 9.30 WIB akan diadakan periodisasi seksi INA yang dipimpin Dewan Koinonia bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang semua INA warga jemaat ini untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5. Pertanyaan WIB. Hari Selasa 2 April 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian WIK di WIK 1 di Tuan Rumah Keluarga H. Marpaung, Boru Ginting di GSG. WIK 3 di Tuan Rumah Keluarga A. Silalahi, Sintua E. Boru Kuning di Konsistori. WIK 5 di Tuan Rumah Keluarga D. Butar-Butar, Boru Simangunsong di Jalan Gandaria 5 nomor 14 Jagakarsa. Hari Rabu 3 April 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian WIK di WIK 2 di Tuan Rumah Keluarga H. Manalu Sintua M. Boru Siregar di Jalan Mampang Perapatan Gang 3 nomor 80. WIK 5 di Tuan Rumah Keluarga Kombes L. Simatupang Dr. Luciana Boru Pakpahan di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut. Keterangan, perubahan jadwal pertanyaan untuk hari Rabu sehubungan dengan takbiran di hari Selasa yang akan datang. 6. Ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan April pada hari Minggu 7 April 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Sintua WIK, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahun. 7. Pencalonan Sintua. Diberitahukan bagi jemaat HKBP Mampang Perapatan, pengajuan calon Sintua dari setiap WIK akan berakhir di akhir bulan Maret 2024 pada Minggu 7 April 2024 di ibadah pukul 9.30 WIB. Gereja kita akan memperkenalkan calon Sintua WIK dan untuk learning Sintua akan dimulai awal bulan April 2024. Pertama, nama Hisar Parulian Pandiangan, istri Warlina Hotmatiur Boru Pangaribuan, 2 anak dari WIK 1, alamat Serpong Green Park 2 Blok 1 nomor 11 Tangerang. 2. Arta Dame Marito Tampu Bolon, istri Olivia Citra Dewi Borusiaan, 2 anak dari sektor 1 Jalan Bangka 2 nomor 17 Pela Mampang.
Nyonya Sigalingging Romida Boru Siringoringo, suami Sudianto Sigalingging dari Wik 2, Jalan Mampang Perapatan 9, Tegal Parang. 4. Pentu Site, istri Leni Marlina Boru Simbolon, Wik 3, Jalan Duren 3 Selatan, nomor 12, Pancoran. 5. Nyonya Simatupang Luciana Hernawati Boru Pakpahan, suami Leonardo David Simatupang, Wik 4, Komplek Polri Ragunan, Jalan Ampera Raya nomor 2. 6. Nyonya Sintua Nadeak Rina Magdalena Violeta Boru Samosir, suami Sintua Rubensar F. Nadeak, Wik 5, Jalan Kebagusan Raya nomor 117, Pasar Minggu. 7. Nyonya Pangaribuan Vera Evelyn Boru Hutajulu, suami Suhut Herianto Pangaribuan, Wik 5, Jalan Pancoran Barat 6, Duren 3. 8. Perayaan Kebangkitan Perempuan sesuai hasil rapat Huria Minggu 17 Desember 2023 akan diadakan perayaan Kebangkitan Perempuan pada Minggu 21 April 2024 adalah puncak perayaan Kebangkitan Perempuan. Adapun kegiatan-kegiatan Parheheon sebagai berikut. Minggu 31 Maret 2024 mengambil pelayanan dan persembahan pujian. Sabtu 6 April 2024 kunjungan kasih ke Panti Jompo Bekasi. Sabtu 6 April 2024 kebersamaan SPH. Minggu 7 April 2024 bazar kedua. Sabtu 27 April 2024 seminar wanita How to Manage Your Money. Minggu 5 Mei 2024 cek kesehatan. Terakhir latihan KUR. 9. Family Gathering Pelayan Full Timer District pada hari Kamis sampai dengan Jumat 4 dan 5 April 2024 bertempat di Hotel Green Forest Bogor akan diadakan Family Gathering Pelayan Full Timer bersama keluarga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini akan diikuti oleh pendeta dan keluarga bersama Sintua R. Sinurat dan Sintua D. Siagian. Marilah kita doakan supaya acara berjalan dengan lancar. 10. Pendaftaran Sekolah Alkitab Perempuan atau SHAP Distrik. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Sekolah Alkitab Perempuan Distrik 8 DKI Jakarta tahun ajaran 2024. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 25 April 2024. Bagi anggota jemaat khususnya kaum perempuan Huria yang ingin mendaftar dapat menghubungi Sekretaris Huria Sintua BS atau BING. 11. Hari ini akan diadakan penghiburan kepada Sintua Hasinaga atas meninggalnya Medame Manik 65 tahun, istri dari Sintua Hasinaga. Penghiburan dilakukan setelah ibadah Minggu siang bertempat di gereja. Marilah kita hadiri bersama secara khususnya Week 3. 12. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Natades Manik, Sektor 2 dirawat di rumah. 2. Togu Catur Windu Seite, Sektor 4 dirawat di rumah. 3. Pesta Robert Siaan, Sektor 1 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2.
14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. 15. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi, maut sudah dikalahkan sambil mengumpulkan persembahan satu A dan satu B. Dikalahkan Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari semua perempuan pergi ke kuburannya. Yesus tidak ditemukan, sudah kosong kuburnya. Yesus bangkit dan menang. Yesus bangkit dan menang. Bersukacita karena kemenangan, kita sudah diselamatkan dari dosa dan celah. Haleluya, Yesus bangkit dan menang. Yesus bangkit dan menang. Mari kita puji Tuhan karena kemurahan-Nya, muliakan nama-Nya karena kasih rahmat-Nya. Yesus bangkit dan menang. Yesus bangkit dan menang. Damai sejahtera Allah yang berpolis kebenaran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah di pesta pertama perayaan Paskah hari ini tertulis di Yesaya 25 ayat 6 sampai 9.
perjamuan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Air umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikian nats khotbah. Di tradisi gereja mula-mula ada sapaan Paskah. Sapaan Paskah ini untuk mengingatkan bahwa Kristus telah bangkit. Selama Paskah, Kristus telah bangkit, kemudian akan dijawab, ya benar, Kristus sudah bangkit. Maka mang dan inang, karena hari ini kita pesta. Itu karena mang dan inang, hari ini kita pesta. Marilah kita saling bersalaman, menyapa di sebelah kanan dan sebelah kiri kita dengan mengucapkan selamat Paskah. Ia sudah bangkit. Ya benar, Kristus sudah bangkit. Alirum tarotto, terongate. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Ya benar, Kristus bangkit. Jadi kalau sadok dengan manis jolo, tuku di bodoh, ikodoh-doh, selamat Paskah. Iya, itu kelas durhakanan. Abang dan inang, topik khotbah hari ini adalah bersukacita karena keselamatan. Abang dan inang atau kita semua masih ingat kapan terakhir kita bersukacita dalam minggu ini? Di otak berbeda dengan kamu perpuriman merlas di roha seminggu, atau tidak ada sama sekali bersukacita? Ada pasti yang mengingatnya. Jadi memang sukacita kita berbeda-beda. Ada orang yang bergembira karena dapat THR, kan sudah dekat hari raya ini. Ada yang bergembira karena anaknya lulus tanpa testing SPP. Ada yang bergembira karena cuti agak panjang ini. Cuti agak panjang ini mempengaruhi. Jadi sudah ada yang sudah mulai merancang ini liburan nanti kemana. Sudah ada yang pesan tiket, ada yang pesan hotel, ada yang pesan perjalanan, wujud kegembiraan. Atau juga ada yang baru naik jabatan. Atau bagi para jomblo mulai dapat pacar. Bisa saja seperti itu. Jadi banyak hal. Yang penting abang dan inang kita masih ingat bersukacita dan kapan kita bersukacita. Yang mengerikan adalah, yang menyedihkan adalah, walaupun sudah tambah berkat di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, tapi tidak ingat bahwa itu adalah sukacita. Karena yang dia pikir adalah sukacitanya terpenuhi jika apa yang dia idam-idamkan terlaksana. Padahal begitu banyak hal yang membuat kita bergembira. Tapi yang luar biasa di pesta perayaan Paskah hari ini dikatakan bersukacita karena keselamatan. Sudah jelas. Apa penyebab sukacita kita? Adalah karena keselamatan. Keselamatan yang seperti apa? Karena Yesus yang mati bangkit kembali. Mengapa dikatakan kita bersukacita? Karena kebangkitan Yesus. Apa bukti kebangkitan Yesus? Kalau lagu sekolah minggu mengatakan kubur kosong buktikan ia hidup, karena dia hidup
pada awalnya adalah membawa minyak rempah-rempah, karena mayat Yesus pada waktu itu belum diminyaki. Maka subuh-subuh, mengapa subuh-subuh? Karena mereka takut kepada tentara pada waktu itu. Maka mereka berangkat subuh-subuh saat gelap, dan di tengah jalan yang mereka pikirkan adalah siapa nanti yang menggulingkan batu untuk kita, karena kuburannya bukan seperti kuburan yang ada sekarang. Tapi ketika mereka sampai di kuburan, batu telah terguling, kubur telah kosong. Itu berarti Yesus sudah bangkit. Maka sukacita kita adalah di tengah keraguan orang, di tengah keraguan dari orang yang belum percaya kepada Kristus bahwa Yesus sudah bangkit, tapi kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Tapi apalagi sukacita bagi kita setelah kita tahu bahwa Yesus bangkit. Apa makna Paskah bagi kita semua saat ini? Apa makna Paskah? Apa makna ketika kita tahu kubur itu kosong, Yesus sudah bangkit? Amang dan ini, nats ini adalah sebagai surat kenabian dari Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka sebenarnya akan terbuang ke pembuangan Babel. Tapi Yesaya mengingatkan mereka tentang sukacita yang besar, bahwa Allah akan mengalahkan bangsa-bangsa yang telah meneguhkan mereka, termasuk Asyur. Jadi ini menjadi suara kenabian yang meneguhkan mereka, yang menguatkan mereka. Jalani saja hukuman, jalani saja pembuangan, tapi sesungguhnya Allah yang mempersiapkan hal yang membuat mereka bersukacita. Jamuan besar mengalahkan bangsa-bangsa yang telah membuat mereka menjadi lebih kerdil, atau juga mengalahkan kerajaan atau kekuasaan di mana mereka tidak mampu untuk bersukacita. Jadi menghambat mereka bersukacita. Pembuangan akan terjadi, keterpurukan akan mereka hadapi. Tapi di sini diberikan jaminan Allah akan melepaskan dan menyelamatkan mereka. Bahkan juga nats ini menjadi kabar sukacita ketika bangsa-bangsa diselamatkan, itu akan menyembuhkan hati mereka. Jadi jalani saja keterpurukan, jalani saja hukuman, tetapi lihatlah bahwa Allah telah mempersiapkan keselamatan. Bahkan bangsa yang mereka takuti, bangsa yang membuat mereka gentar, itu dikalahkan. Kekuasaan yang ada di dunia dikalahkan. Maka Magda ini melalui nats hari ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Apa makna Paskah untuk kita hari ini? Paskah adalah pesta jamuan Tuhan Allah menjamu kita. Di ayat 5, di ayat 6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endamannya. Jadi gambaran dari perjamuan itu berhubungan dengan pesta. Gambaran dari masakan yang berlemak itu yang enak. Itu kan lomok-lomok tahu berarti enak. Lebih enak yang berlemak-lemak daripada yang berminyak, daripada yang sudah tua dan dulu. Isi maison kita na lomok kata wuri umanstri daripada daging yang sudah tua. Jadi artinya Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Kemudian katanya gambaran anggur tua kan sesuai dengan nyedang apalah binoto tak ada minum anggur tua. Tapi dari segi penelitiannya Amang dan Inang, semakin tua katanya anggur, semakin mahal dan semakin enak. Itu sebabnya katanya disimpan kalau disimpan bertahun-tahun itu ketika dikeluarkan bukan untuk sembarang orang, bukan untuk sembarang tamu, tetapi biasanya katanya untuk orang yang sangat yang memiliki keistimewaan. Kita bayangkan bagaimana Tuhan
mempersiapkan jamuan itu. Semua makanan yang bergizi, makanan yang terbaik, makanan yang termahal. Ini diberikan berarti apa? Allah menyambut kita. Allah menerima kita. Paskah adalah penerimaan Allah kepada kita. Allah mengangkat kita dari keterpurukan. Keterpurukan apa sekarang yang sedang kita alami? Kemerosotan apa yang sedang kita alami saat ini? Kedukaan apa yang sedang kita alami saat ini? Allah menyambut kita. Perjamuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah melalui anggur, melalui roti dan anggur, penyatuan kita dengan Kristus, penyelamatan kita dengan Kristus. Itu sudah diberikan kepada kita. Maka Amang dan Inang, ketika Allah telah mempersiapkan yang terbaik kepada kita semua, mari kita untuk mau bersukacita. Jadi makna Paskah saat ini adalah bahwa Tuhan menjamu kita di dalam keselamatan. Kubur kosong membuktikan kematian tidak bisa mengikat Tuhan. Maka itu juga yang diberikan kepada kita. Pasti kita semua takut mati. Ada yang di sana biar mati? Mebir berita mati kan? Mebir berita mati. Apa mebir mati? Ayah, kenapa takut mati? Kadang kan secara logika akan begini yang kita pikirkan. Kalau saya nanti mati, nanti suami saya jadi duda, anak saya nanti cari-cari saya. Bagi yang sudah menikahkan anaknya dan menikahkan putrinya sudah punya cucu, kadang takut mati juga. Ketakutan matinya kenapa? Ya hartanya nanti siapa yang bagi, warisan nanti bagaimana ini? Bisa saja seperti itu. Jadi ada orang yang takut mati dalam kehidupannya karena dia mencintai yang akan ditinggalkannya. Tapi justru Kristus menawarkan bahwa kita akan mati. Tapi yang luar biasanya adalah melalui Paskah kita akan memperoleh kebangkitan. Tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan kematian. Maut yang kita takutkan itu tidak bisa menyembunyikan kita karena itu sudah dibongkar, sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Maka jamuan itu mengharuskan kita bersukacita, menghilangkan keputusasaan, menghilangkan kesedihan. Kita bisa bersedih, tetapi kiranya kesedihan itu tidak melampaui iman kita kepada Tuhan. Kita terkadang putus asa, tapi jangan biarkan keputusasaan itu lebih tinggi dari pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau seperti itu Amang dan Inang, kita bisa seperti Maria. Ketika Maria pergi ke kubur Yesus dan melihat bahwa ada orang yang asing di kuburan itu, menurut Maria, dia bilang itu adalah penjaga kubur, padahal itu Yesus. Mengapa dia tidak bisa melihat Yesus? Karena imannya tertutup. Karena matanya, air matanya putus asa, menutup matanya untuk melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Maka kita juga bisa menutup mata kita ketika kita tidak mau diajak oleh Tuhan mengeluarkan dosa kita, mengeluarkan kebimbangan kita, mengeluarkan keputusasaan kita. Kadang kita terpuruk, tapi jangan pernah keterpurukan itu lebih tinggi dari pengharapan kita. Yang kedua, melalui hari ini, Paskah adalah terbukanya seluruh penutup. Jadi di ayat di atas gunung ini Tuhan akan mengoyang kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Jadi Allah membuka, mengoyak katanya, merobek kain perkabungan yang diselubungkan. Saya mau mengajak kita kepada tradisi Baroka Amang dan Inang untuk lebih memahami nats ini. Jadi kalau ada seorang suami atau istri yang baru meninggalkan pasangannya, kan selalu dipakaikan ulus tujuh. Tahu kita ulus tujuh?
yang warna hitam yang dibuat di kepala. Jadi ini adalah lambang dari beban yang dia pikul ketika ditinggalkan pasangannya. Jadi selama ini dipakai, dia tidak bisa melihat kemana-mana. Wajahnya selalu tertunduk terus, tidak akan menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak tersenyum. Itu menggambarkan luka yang sangat berat. Dan sebelum ke kuburan, mengantar mayat, ini akan dibuka dan akan dicuci wajahnya. Itu menggambarkan menghapus luka air mata. Kita bayangkan dosa telah menutup mata kita, tidak boleh menoleh kemana dan kemana. Dosa menghambat kita melihat sukacita dan pengharapan. Tapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, seluruh itu songong ama-amai nak malam ini dibuka 7 Mei dan air matanya dihapus melalui air yang diberikan ke wajahnya supaya dia mampu berharap dan kuat menjalani kehidupan. Dia boleh berduka, tapi dia terbuka kepada sukacita. Itu sebabnya ada perumpamaan orang Batak mengatakan ketika dibersihkan wajahnya atau dicuci wajahnya, saya tidak salku manamun romana jaga. Berlalulah penderitaan, berlalulah air mata, datanglah hal-hal yang baik kemudian. Maka nats ini mengingatkan kita kembali, Paskah adalah membuka, merobek apa yang melindungi kita sehingga kita tidak dapat melihat anugerah kebaikan Tuhan di dalam keterpurukan kita. Maka seperti orang Batak yang sering ditimpa oleh derita, atau kita sering ditimpa oleh derita karena pedihnya perpisahan, karena sakitnya perpisahan. Tetapi ketika ada orang yang menopang dengan memberikan air ini, menghapus air matanya, dia akan memiliki kekuatan. Saat ini nats ini berkumandang kepada kita, bukan orang lain yang menghapus air mata kita, bukan orang lain yang membuka seluruh, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menghapus, mengoyak kain kabung itu supaya kita melihat pengharapan itu di dalam Tuhan. Maka apa yang membuat kita bersukacita? Bukan hanya hal-hal yang telah kita terima, hal-hal yang baik kita terima saat ini, tetapi yang lebih utama adalah bahwa Allah mau bersama-sama dengan kita dalam suka dan duka kita, dalam kejatuhan kita dan kebangkitan kita. Setiap orang dalam kehidupan ini, terlepas dari apa yang kita takuti atau apakah kita takut mati atau tidak, sesungguhnya dalam peristiwa kebangkitan Yesus, di sana diperlihatkan bahwa kehidupan lebih berharga dari kematian. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, digambarkan kehidupan lebih berharga daripada kematian. Kristus rela berkorban dan mati bagi manusia berdosa, termasuk kita juga. Karena itu amang dan inang, ketika dia mau melakukan dosa dan maut, ketika Yesus mau mempersiapkan kehidupan bagi kita semua, maka kematian Yesus itu bukan hanya sekedar menggenapi suara kenabian atau para nabi, melainkan karena ia mau membuktikan di dalam dia ada hidup. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya fokus kepada penggenapan nubuatan para nabi, tetapi Yesus mau mengatakan, ia mau membuktikan bahwa di dalam dia ada hidup.
Saat Tuhan mencintai hidup, mari kita mencintai hidup kita. Saat Tuhan mencintai kehidupan, mari kita lepaskan, bebaskan diri kita dari apa yang membuat kita mati. Perasaan apa yang membuat kita mati? Putus asa, akar pahit, kenangan masa lalu. Apa yang membuat kita merasa mati semangat, mati pengharapan? Karena sering kita seperti Maria diselubungi ketakutan-ketakutan kita. Apa yang membuat kita takut hari ini? Apa yang membuat kita saat ini terlena di dalam keprihatinan kita? Karena kita menganggap diri kita ini tidak berharga, tidak dikasihi Allah. Kan ini masalah kita. Merasa kita mau dan masalah kelahiran ada Tuhan. Perasaan apa? Mulu mengganggu kita merasa Tuhan sedang memberkati kita. Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang menjaga kita. Ada melemar sahid kita. Lilin taduk masalah pitur taduk orang kita. Mana badau Tuhan? Ternyata memang dan ini Tuhan tidak mau lama-lama di kematian. Karena kematian bukanlah hal yang berharga. Karena kebangkitan. Tapi yang paling berharga adalah kebangkitan ia hidup. Maka mengenang kita bersemangat. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Oh, kita tutup. Apa yang sedang mau menutup mata pengharapan kita? Mari kita buka. Apa yang sedang membuat kita menangis saat ini? Apa yang sedang membuat kita selalu mengingat akar pahit? Sudah hidup itu lama masa ada. Sudah hidup yang kita menghadapi hacit ningodo. Sudah kita memiliki akar pahit. Tinggal sekarang bagaimana kita keluar dari situ. Kalau Tuhan sudah merobek moyang itu, mengapa kita harus terus? Mengapa kita harus selalu dendam terus? Mengapa kita harus selalu sangat susah melihat orang lain tertawa saat kita sedih? Setiap orang memiliki masalah dalam kehidupannya. Setiap orang memiliki pergumulan. Setiap orang pernah menangis. Orang memiliki menangis. Tapi jangan lihat dengan tangisan. Tapi lihatlah Yesus yang bangkit. Ia bangkit untuk memberikan kita hidup. Maka kita juga ketika diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kebangkitan Yesus, marilah hargai kehidupan. Marilah kita menghormati kehidupan ketimbang kematian. Kita hargai hidup kita saat ini. Kita hormatilah kehidupan kita saat ini. Karena Tuhan sedang memberikan kepada kita. Yang terakhir, melalui nats khotbah ini, Paskah adalah air mata menjadi mata air. Paskah yang membuat kita bersukacita. Allah mengubah, Allah menggantikan air mata menjadi mata air. Air mata menguras sukacita. Mata air memunculkan sumber sukacita, dan sukacita itu hanya ada di dalam Kristus. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah membuka kehidupan untuk kami. Tuhan juga telah menghapuskan keterpurukan menjadi kebangkitan. Ketika Tuhan mau bangkit dan memberikan kebangkitan itu, bantu kami untuk bangkit Tuhan dalam keterpurukan dalam masalah kami, dalam banyak hal yang menyita hati dan pikiran kami. Terkadang kesombongan kami, terkadang tinggi hati kami, itu menjadi selubung yang membuat kami tidak bisa melihat sukacita yang Tuhan tawarkan. Berkatilah kami sama Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam kerinduan mereka atas anak, atas jodoh, atas keluarga yang bahagia, atas pekerjaan, kerinduan mereka atas pekerjaan yang lebih baik dan kesehatan. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Jemaat yang sedang berwaktahan di dalam hidup ini, Tuhan menambahi mereka panjang umur, kekuatan di tengah kelemahan, sukacita di dalam keterpurukan.
Bagi yang sakit, Tuhan, tolong sembuhkan. Tuhan juga mengembalikan semangat mereka bahwa mereka saat ini harus berubah. Bagi keluarga jemaat yang sedang berulang tahun pernikahan, Tuhan senang mengikat mereka, merangkul mereka dalam kasih sayang supaya mereka saling mengasihi, saling menghormati. Kami bawakan juga kepadamu, yaitu amal sebuah sinaga yang hari lalu ditinggalkan ini kasih dan hari ini akan dilayangkan pengukuran dari jemaatmu. Tuhan kiranya menguatkan amal satu sinaga dan berkati dia berikan dia damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami juga membawakan kepada semua program yang berlangsung di dalam minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan jemaat akan saling mendukung dalam pelayanan dan hadir di dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja. Banyak hal yang sedang dihadapi jemaat yang tidak kami tahu. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan menjaga hati mereka, menguatkan mereka, dan memberikan pengharapan kepada mereka supaya mereka mampu berjalan dengan tegar walau mereka sedang menghadapi persoalan yang sama. Terima kasih Tuhan, ampunikan mereka dosa kami agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Yesus datang, Sang Juru Selamat, yang Maha Kasih, murah hati, Dia rela mati di kayu salib, kuburanku sambut karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar karena masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup dalam hidupku. Dia besertaku, aku percaya kepadanya, dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima firman Tuhan yang membimbing kita bersukacita karena keselamatan yang dibuat Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dia telah membebaskan kita dari dosa dan kematian, serta melayakan kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Sebagai bukti sukacita dan syukur kita atas penyelamatannya, hendaklah kita semakin giat di dalam melakukan pekerjaan
jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan semua kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam harapan yang ini dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dialah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitan-Nya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami akan takut lagi menghadapinya, dan segala sengatnya karena mengenal Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-Hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami yang percaya bahwa kami telah didamaikan kepada-Mu karena karya keselamatan anak Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup